Dengar ini, selama di Quranmu, kamu masih memberitakan Injil yang lain yang memutarbalikan Injil Kristus, yang mengatakan Isa itu diserupakan dan kamu samakan dengan Tuhan Yesus kami, maka kami tidak akan pernah berhenti untuk mengekspos agama Islammu dan mengekspos Muhammadmu. Dan kamu bisa pegang kata-kataku ini ya. Kamu bisa pegang kata-kataku ini ya. Selama kalian masih memberitakan Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil ya, tapi orang yang mengacaukan dan memutarbalikan Injil Kristus, sekalipun ada malaikat yang ngaku-ngaku roh ini yang namanya Jibril memberitakan dari kamu suatu Injil yang berbeda, Injil yang diserupakan, Injil yang diselewengkan, maka kamu sudah berada di dalam kutuk hukum dosa dan hukum maut di sini. Ini ayat yang mengatakan Injil dalam Quranmu tuh. Hapus ayat-ayat Injilmu di dalam Quranmu itu. Baru kamu bisa berkata kita tidak usah berdebat lagi. Jangan ada kata Injil dalam Quranmu itu. Jangan ada kata Isa Al-Masih di dalam Quranmu yang kamu samakan dengan Yesus itu. Yesus berdoa kepada Bapak, berarti Bapak itu Tuhan atau bukan? Silakan. Dengar, kalau saya mengajar Alkitab. Ya pelan-pelan, nggak usah ngegas. Wajib bagiku, Bunda. Kita ini bersumber dari satu sumber. Wajib satu sumber. Kayak kau bersumber dari mana? Aku tanya. Kau sumbermu dari mana? Coba jawab. Kau sumber dari mana, Pak? Kan memang Bunda ini, aduh, memang nggak bisa begitu. Kita ini berasal satu sumber dari Bapak. Udah. Apa Bu Sofi? Kita ini berasal dari satu sumber Bapak. Injilnya Isa itu berbahasa Aramaik, Bu Sofi. Dan Injil itu ialah Isa itu sendiri. Injil itu ialah Isa itu sendiri. Ya kau bernarasi dulu, nanti saya jawab. Roma, si Allah tahu nggak? Dia sendiri nggak tahu si Allah. Tahu apa? Kamu kasih tahu. Allah nggak tahu. Ya tahu apa kok bernarasi tidak lengkap? Tahu apa? Nah sekarang si kenapa Allahmu tahu apa? Kenapa Allahmu menerjemahkan nama Yeshua menjadi Isa? Coba saya tanya. Entar al-hayat. Kau tolol lah al-hayat. Kau cuma nyerocos sendiri. Tak bisa. Ilmumu tuh nggak ada seupil saya nih loh. Ilmumu. Kau tidak. Mengatakan itu terjemahan dari Yesua. Iya, dari mana? Dari mana? Gimana sih ini orang? Iya, dari mana? Ya Allah Yesua. dari mana? Ya Allah, saya mau jelaskan gimana sih ini orang? Iya, ambilnya. Ya saya mau jelaskan kenapa kau panik kalau berdebat dengan saya. Allah beri kesempatan kalau Anda pintar, katanya pintar kau, ternyata otak. Aduh, kamu ini saja dengan saya tanya Allah, kamu kan menerjemahkan salah satu yang diterjemahkan adalah kata Isa, ya, kata Isa. Nah, si Allah tahu nggak artinya Isa? Oke, kau diam ya. Mau diam apa tidak? Oke, gini. Allah itu tidak pernah menerjemahkan dari sudah makan jadi Isa. Gimana? Kamu tolol sama kayak Allah kamu. Ya di mana penterjemahannya? Buktinya penterjemahan itu mana? Nah, kalau Anda menuduh, berikan bukti. Isa muncul dari mana Isa? Isa muncul di abad ke-7. Ya gimana? Apa gini loh, Anda menuduh itu dia muncul di abad ke-7, ya, berarti diterjemahkan. Kok gini loh, terjemahan itu adalah gini ya. Oke, kau diam dulu ya. Penterjemahan itu adalah mempunyai arti. Kalau Anda bertanya kepada orang Arab, Isa itu artinya apa? Dia pun tidak paham. Kenapa? Karena Isa itu bukan bahasa. Tidak paham. Sama kayak kamu, tidak paham. Loh, gimana ini? Dikatakan tolol, katanya dia mengambil dari kata apa tadi kamu bilang? Kan saya bilang dia ambilnya dari mana? Saya tanya. Allah ngambil kata Isa dari mana? Oke, kan kita belum bahas ini mengambil dari mana. Iya. Ambil dari. Silakan. Oke, kita
kita urutkan dari nama Isa dulu ya. Dimulai dari waktu ada di Isa itu kan bernama Yeshua, ya kan? Dengan berjalannya waktu, cerita itu muncul ke negeri Arab, itu berubah bernama Isa. Seperti Yohanes, ketika ada di barat bernama apa? John. Ya, tunggu. Yang ditanya Sudah bingung Isa. kan? Sudah bingung. Yang ditanya Isa yang sebenarnya kan. Saya juga orang Arab. Ini Ngambil Arab atau Allah orang sendiri? saya cuma udah Berarti Allah penggambar. ambil dari Nggak orang usah. biasa. Saya Allah ambil dari tetapi tidak tahu. John Dia saya. mentaruh di dalam Udah, Al-Quran nggak Isa, usah. tapi dia tidak tahu apa-apa. Ya Panik. kan? Kamu yang panik. Dan Iya, Allah ketakutan Allah karena Allah juga nggak tahu sama kayak kamu nggak tahu. udah nggak usah diladenin orang botol kayak gitu, Bang. Sejak kapan di Quranmu bisa ganti-ganti nama? Hah? Sejak kapan di Quran bisa ganti-ganti nama? Jangan botol kok, Rohman. Berani-beraninya kau bilang Isa namanya berasal kalau di sana Yesua. Emang boleh ya di Quran ganti-ganti nama? Boleh? Goblok kau memang. Ya. Islam nggak berotak kau. Di Quranmu pun bilang nggak boleh kalian ganti nama, nggak boleh. Berani-beraninya kau bilang Isa kalau di sana namanya kan dari sana Yesua. Jadi Quranmu ganti nama gitu. Nama nabimu tuh ganti nama. Botol kali kau. Gak ada di Quran tuh bisa ganti nama, nggak bisa. Ibrahim harus Ibrahim. Kau terjemahkan bahasa Indonesia pun harus Ibrahim. Itu kalau di Quranmu ya. Nggak bisa kau terjemahkan ganti nama gitu, nggak bisa. Di Quran tuh nggak boleh. Kau tanya sana ulamamu, jangan goblok kau di sini. Sok pinter kau, gobloknya minta ampun loh. Heran loh. Coba yang naik tuh yang pinter yang Islam gitu loh. Yang Islam yang pinter dah naik. Jangan yang kayak tadi loh. Beraninya cuma ngeblokin orang, tapi ilmu nggak ada, kosong. Bikin malu kau. Ya. Adi ini Islam Kristen nih, Adi. Adi Islam Kristen. Adi sama Nursa. Saya Kristen. Nursa Islam apa Kristen? Nursa. Ya, Islam. Nursa Islam Kristen. Ya, Pak, saya tanya Islam. Pak, boleh nggak Pak di Quran tuh nama-nama nabimu diganti? Boleh tidak Pak? Jawab jujur Pak, boleh tidak? Nama nabimu diganti boleh Pak? Diganti dengan nama apa, Ibu? Iya, temanmu tadi ganti nama nabinya Pak. Berani-beraninya dia bilang nama Nabi Isa itu dulunya dia bilang dari bahasa sana Yesua katanya. Emang boleh ya di Quranmu gitu Pak? Boleh nggak? Yesua. Kan nggak ada nah ya, kalau Yesua Isa ya Isa, Ibu. Itu tadi temanmu itu bilang kayak gitu. Si penipu itu loh, si Rohman itu Pak. Berani-beraninya. Boleh nggak di Quranmu ganti nama nabimu? Boleh tidak? Nggak boleh. Boleh nggak? Iya, jangan Anda ngaku Islam, tapi Anda di sini berani-beraninya sok pinter menyesatkan, mengganti nama nabimu sendiri. Turunkan botol kayak begitu. Gobloknya minta ampun. Ya. Bahkan kalian sendiri Ibrahim, kalau kalian ubah ke bahasa Indonesia nggak akan boleh. Coba aja kalau nggak percaya, tanya ulamamu. Boleh nggak nama Ibrahim gantikan ke bahasa Indonesia? Misalnya jadi apa? Yanto. Boleh nggak? Kalau Kristen Arab juga nggak pakai Isa ya. Kalau Kristen Arab itu pakai Yasin. Nggak ada. Ngaco orang ini semua nih. Seenak-enaknya bilang itu kalau di sana itu dulu Yesua, terus begitu di Islam dijadikan Isa. Lah berarti kau mengadopsi. Ya udah fix. Dia mengatakan bahwa Islam ini mengambil nama-nama nabi yang bukan Islam. Itu loh. Berani nggak kalian bilang kayak gitu? Kalian ini mencomot nama nabi-nabi dan nabi-nabi mana kalian ambil? Israel. Apakah Israel berbahasa Arab, Pak? Sejak kapan Bani Israel berbahasa Arab? Sejak kapan, Bos? Yang benar aja kalian ini nipu-nipu di sini. Kau tanya pun zaman dulu diketawain kau. Kau tanya sama yang Islam yang Arab sana ya. Tanya yang Islam Arab Pak, datang ke sana, tanya. Yang Islam di Arab loh ya, jangan Indonesia, yang di Arab. Iya ya, kalau di Arab sana
kalau Israel itu dia berbahasa Arab. Diketawain kalian, tau nggak? Asli, botolnya minta ampun. Kadun-kadun Indonesia memang ini luar biasa loh botolnya, serius. Kau diketawain, pantas lah kalian dibilang dari apa? Diciptakan dari air mani yang hina. Ya beginilah hasilnya dari air mani yang hina. Bukan lagi otaknya yang dipakai gitu loh. Yang tadinya yang dia udah profesor mendadak jadi apa? Jadi PAUD di sini nih. Kalau disuruh nih, jawab nih, menjelaskan Quran ya, hadis ya. Profesor jadi PAUD loh. Gara-gara apa? Akalnya itu udah nggak dipakai. Kok bisa gitu loh? Berani-beraninya loh. Yang cerdas yang naik. Jangan kalian berani-beraninya di sini bernarasi kayak Rohman tadi. Ya. Ya silakan Pak Nursa, ada yang mau disampaikan. Oh, simak aja ya Ibu. Pak Jojoba Kristen apa Islam? Pak Jojoba. Jojoba Kristen. Aduh, mungkin mau cari Muslim baru itu ya, Pak Nursa. Iya. Kita tunggu itu dulu ya Pak Jojoba ya. Mau cari Muslim dulu Pak, biar ada teman Pak Nursanya. Oke, shalom semua. Jadi kawannya bagi kawan. Assalamualaikum saudaraku semua. Selamat pagi, shalom Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Apa kabar nih saudaraku? Baik. Bunda lagi marah-marah tadi. Gak usah marah-marah Bunda, nanti stres. Di sini Pak, kami cuma ngasih tahu ke saudara-saudaramu itu Pak. Masa dia mau ganti nama nabinya Pak? Udah gitu dia mau ganti nama nabinya, kami pula dibilangnya botol. Coachnya dibilang botol, kurang ajar kayak gitu. Wah. Jadi mau menyamakan Isa dengan Yesus. Iya. Gak ada. Oh, Isa ambilnya dari Yesua. Berarti kan diterjemahkan, berarti Allah menerjemahkan. Saudaranya gitu Bang. Berani nggak kalian bilang kalian menerjemahkan semua dari nabi-nabinya Israel itu? Berani nggak kalian akuin? Kalau nggak ditampol kau sama Allahmu. Allah menerjemahkan Abraham jadi Ibrahim misalnya, Moses jadi Musa, Mose jadi Musa, ya. Ini kan Daud. Ya makanya saya bilang jangan sampai tertipu dengan tulisan-tulisan, dengan sejarah-sejarah. Ini kan banyak manusia sekarang tertipu dengan sejarah, tulisan. Alah, nggak pakai. Saya mau dengar Bapak bertahan dengan Isanya Bapak, coba. Aku mau tanya nih, boleh abang-abangku, saudaraku semua ini. Boleh. Kamu Kristen, boleh. Oke. Jujur, aku pertama sampaikan, tolong hilangkan dulu rasa amarah kita di antara kita. Aku bukan musuh Anda bukan musuh aku. Pertama yang saya tanya gini, sama siapa aku mau bertanya nih? Terserah, siapa aja kamu. Bapak mau bertanya sama siapa aja terserah. Iya, ngomong aja. Siapa aja boleh Pak. Silakan Anda ngomong aja, nanti ada yang menanggapi Pak. Oke. Musuh terbesar manusia selama hidup di dunia itu sebenarnya siapa? Itu aja. Apa Bangku? Abangku, aku mau bertanya nih. Musuh terbesar manusia itu semenjak kita ada di dalam dunia sampai kita berakhir di atas dunia, sebenarnya musuh besar kita itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bang. Oh Allah. Iya. Kalau yang lain? Saya Adi Saputra mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar Bang. Allah. Halo, bentar Bang Tito. Saya Adi Saputra, aku boleh merecord.
ya. Saya akan mempapari seluruh dari Al-Qur'annya dalam surah-surah mereka semua. Ada 4 surah yang sama dalam penciptaan Adam dan Hawa. Penciptaan Adam dan Hawa. Saya belum tadi abangku, saudaraku. Apa tadi jawabannya, Bang? Jawaban saya Allah Subhanahu wa taala. Oh. Musuh terbesar umat manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang iblis itu sebenarnya. Makanya dikatakan ya, Bapa segala pendusta, Bapa segala pembawa kejahatan. Siapakah Bapa pembawa pendusta dan kejahatan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain. Masya Allah. Kalau abang kalau abang ketulisan nggak terima dengan statement dari Adi Saputra, monggo. Ya. Aku jujur nggak terima, abangku. Jujur aku saudaraku, aku belum terima itu. Aku kadang ngobrol sama. Bentar Pak Galustiwa. Bentar. Saya mau bacakan satu ayat Pak ya. Saya jawab pertanyaan Bapak. Ini dari Alkitab Pak. Saya menjawab dari Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Artinya Pak, musuh manusia terbesar adalah iblis. Ya, kenapa? Iblis itu dikatakan apa Pak? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Saya jawab pakai dalil ya Pak ya. Sudah terjawab ya Pak ya? Saya jawab pakai ayat. Silakan Pak. Nah ini jawaban yang benar. Makanya aku sering, Bunda, aku sering ngobrol sama Pak teman-teman pendeta. Aku ini dekat loh dengan mereka. Aku bersahabat bahkan bersaudara dengan mereka. Jadi musuh terbesar manusia itu diri sendiri. Yaitu melawan hawa nafsu. Nafsu itu kan iblis. Bentar, Bapak jangan plesetkan Pak. Bentar, jangan Anda plesetkan. Baca baik-baik. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Diam Pak. Ini pakai dalil Pak. Anda di sini tidak berhak. Ya. Alkitab enggak perlu. Aku enggak perlu. Pak, kalau Anda tidak perlu jawab benar Alkitab, silakan turun. Silakan turun, Pak. Aku nggak perlu Alkitab, Bunda. Iya, silakan Anda turun. Silakan Anda turun. Kami menjawab dari iman kekristenan. Bentar, Pak. Terus di otak kalian setiap hari. Ini iman kekristenan, Pak. Anda di sini bertanya, Pak. Ini Anda di makanya kalian itu. Ini kenapa kamu iblisnya kamu udah kesurupan ya? Ini teman-teman ya, ini salah satu ini akibat dari apa? Dia dikuasai oleh iblis. Kenapa? Seperti ini kita jawab pakai dalil, dia kesurupan. Makanya dikatakan apa? Ini adalah apa? Ini dikuasai oleh iblis. Kalian itu hanya amarah. Ya, dengerin nih. Kita bacakan ayat Alkitab langsung kesurupan loh. Tuh. Itu hanya amarah. Kita bacain ayat Alkitab langsung kesurupan loh. Bapak kenapa kesurupan, Pak? Ajaran iblis. Ikuti terus ajaran iblis. Padahal saya jawab itu iblis loh. Yang musuh manusia loh. Kalian tidak pernah. Kenapa Anda marah? Anda iblis, Pak. Anda iblis. Enggak, Anda kenapa marah? Anda iblis. Kenapa Anda marah? Di otak kalian. Saya tidak menyebutkan Anda loh. Bentar, satu-satu teman-teman. Saya tidak menyebutkan Anda loh. Saya bilang iblis loh. Apakah Bapak iblis? Kenapa Bapak marah? Ini jelas loh ayat Alkitab bilang loh Pak. Yohanes 8 ayat 4. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak suka berdusta, Pak? Kok Bapak kesurupan gitu loh? Bapak suka berdusta? Untuk apa kita berdusta, Bunda? Aku sayang. Ya udah, kan saya bilang iblis. Terus kenapa Bapak marah-marah? Bapak iblis. Tidak marah, Bunda. Aku menasihati Anda sebagai saudaraku. Loh, kenapa? Saya bacakan ayat Alkitab loh. Kenapa Anda marah loh? Saya hanya bacakan ayat Alkitab loh. Saya Bunda menasihati saudaraku. Kenapa Anda kesurupan? Anda kenapa kepanasan, Pak? Ketika saya bacakan Alkitab, Anda kepanasan, Pak. Bapak nggak usah menasihati. Itu
Ini ayat Alkitab loh Pak. Saya nggak bilang Anda yang ini musuh Bukan manusia musuhmu, tidak, Bunda. Aku tapi bukan iblis. musuhmu. Tapi kenapa Anda kesurupan? Itu loh Pak. Anda kok Bunda, kesurupan? wajib Saya kan bagiku bilang menyampaikan berita ini. ya udah. Ketika Ya, saya gini. jawab dengan ayat Alkitab Pak, Anda tidak perlu marah. Bentar Bang Obe, satu-satu. Anda tidak Aku perlu nggak marah, marah. Ya Nggak udah marah, diterima sayang, Pak. Bunda. Itu diterima Pak. Itu ayat Alkitab yang berbicara Pak. Kami tidak perlu kata-kata dari Anda. Kami hanya perlu nih firman Tuhan yang hidup, yang Yang benar. aku mau, Bunda. Yang aku mau. Kami tidak perlu yang Anda Sadarkan mau. amarah bundaku. Enggak, saya tidak marah. Saya hanya bukakan kebenaran, Pak. Kan tadi Anda bertanya, siapa musuh terbesar manusia? Iblis, Pak. Berdasarkan dari Alkitab, Yohanes 8 ayat 44. Silahkan Anda cek sendiri. Benar tidak? Karena apa? Di sini katakan tadi apa? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Siapa itu Pak yang membunuh manusia? Itu iblis. Itulah musuh manusia, Iblis. pembunuh manusia. Kalau Bunda sudah Itu tidak loh. marah-marah berarti Bunda bukan pengikut iblis. Tapi kalau Jadi Bapak kenapa kesurupan? Marah, Saya Bunda, bacakan berarti ayat iblis. Alkitab. Kenapa Bapak kesurupan? Kenapa Pak marah? kalau Saya masih nyebutkan marah iblis berarti loh. iblis. Bapak Kalau masih marah iblis. berarti iblis. Loh siapa yang marah loh? Anda jangan framing loh. Saya bacakan ayat Alkitab kok. Enggak, Saya aku marah enggak nggak framing, teman-teman? Bunda. Lah Bunda, kenapa ini Anda framing? Ya Saudaraku. Anda kenapa framing? Bunda. Ya udah Pak, kalau kami bacakan Alkitab, Bapak nggak usah kesurupan, nggak usah marah-marah gitu loh. Aneh Bapak ini. Ya gini Bunda. Kok Maksud saya marah-marah gini, loh? Aku sampaikan yang benar. Jadi aku Pak, sampaikan Anda bentar, Anda bertanya, saya menjawab. Udah Pak diterima. Jangan Anda di sini marah-marah gitu loh. Aneh loh Anda ini. Udah dijawab pertanyaannya loh, malah marah loh. Heran loh saya. Padahal saya tidak menyebut Bapak yang musuh manusia, enggak loh. Saya bacakan Aku ayat udah. loh Pak. Tidak mungkin saya marah Bunda. Bagaimana Ya aku marah kepada udah, saudaraku? ya udah diterima ya. Anda tidak perlu menjelaskan iman kami. Anda bertanya kami jawab, diterima. Oh itu ya. Menjelaskan Terima iman, kasih. Bunda. Aku nggak jelaskan iman. Harusnya Anda menjawab. Oh itu jawabannya. Kepada Terima siapa kasih. saja, silakan. Harusnya Anda menjawab. Oh itu ya. Terima kasih ya jawabannya. Begitu dong Pak. Karena saya aja pakai dalil Pak. Bunda kan selalu Ya. marah-marah terus. Saya tidak marah. Oke, Anda turun ya Pak ya. Tidak boleh framing di sini. Saya aja pakai dalil Pak. Ketika Anda jawaban Anda, pertanyaan Anda terjawab, Anda marah-marah, Anda kejang-kejang, kesurupan. Anda pikir Anda bertanya seperti itu, kami tidak akan mampu menjawab, betul nggak? Anda pikir kami tidak mampu menjawab? Alkitab bisa menjawab semua pertanyaan Islam, ya? Jangan Anda pikir kami tidak mampu jawab pertanyaan kalian. Ya, bahkan tentang imanmu kami bisa jawab melalui Alkitab. Kau tahu itu. Tapi kalau kau ditanya tentang Quranmu, tidak pernah bisa jawab. Kau selalu menjawab dari apa? Alkitab. Ditanya tentang Quran, jawab dari Alkitab. Tapi kalau kami, kau bertanya tentang iman kami, selalu jawaban dari Alkitab. Ya, kalian dengarkan itu kadrun-kadrun. Selalu kami jawab dari Alkitab. Kau ditanya Quranmu, jawab dari apa? Quran. Ya, jawab dong dari Quran. Jangan selalu kalau ditanya dari jawab Quran. Pertanyaan dan tentang Quran, jawab dari Alkitab. Ketika kau bertanya tentang iman kami jawab dari Alkitab. Kau kejang-kejang, kesurupan. Ya, kasihan kau ini. Bentar dulu Pak Diansa. Bentar Pak. Kasihan kalian ini. Ya, memalukan, kasihan, memalukan, tidak berilmu. Saya tanya nanti imanmu, di mana dalilnya? Tidak bisa jawab. Kau tanya kepada kami, kalian tanya nih kepada kami, langsung ku keluarin ayat, kesurupan kalian langsung, kan? Langsung kesurupan kalian. Kenapa? Karena benar ini firman Tuhan bilang, iblis yang jadi bapamu. Siapa iblis itu? Yang menolak kebenaran. Apa kebenaran itu? Keselamatan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kalian tolak. Kalianlah iblis-iblis itu yang menolak kebenaran, ya. Pendusta-pendusta itu yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, itulah pendusta. Sesuai dengan firman Tuhan, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi orang yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Apa itu bapa segala pendusta? Iblis, ya. Saya tegaskan kalian, saya berani ngomong seperti ini. Yang menolak Yesus itu Tuhan, pendusta alias iblis, ya. Oke, udah jelas kan? Lanjut. Naik yang Islam ya ke atas. Islam yang cerdas, ya. Oke, sedikit Kak Faid ya dari Adi Saputra. Tadi kan saya udah menjawab dari Alkitab juga dengan Quran dia.
Dia nggak ada marah-marah. Kalau Anda nggak terima dengan statement saya, kamu ngomong, saya katakan kan. Begitu kakak menjawab dalam Alkitab, kenapa dia marah-marah? Itulah ajaran iblis. Makanya 4 surah itu adalah, ya 4 surah itu adalah ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang penyesat. Contohnya dalam surah At-Taubah 123. Perangilah orang-orang kafir. Dari sejak kapan muslim memiliki sahabat orang kafir? Apakah ada kafir ada 2, ada 3? Kafir yang ini, kafir yang itu, kafir yang sana. Kalau orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang menutup diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelas. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menutup pendengar mereka dan penglihatan mereka, dan mengunci hati-hati mereka sampai mereka tidak mendapatkan jalan lurus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya benar, Allah sendiri iblisnya itu. Yang dikatakan Kak Fait itu benar. Saya udah jelas tadi mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itulah iblis itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala itulah ya musuh terbesar umat manusia. Begitu saya menjawab pertama kali dalam statement yang saya gunakan, saya sampai katakan record Anda boleh Anda record. Dia nggak marah. Begitu kakak menjawab dalam Alkitab, kenapa iblis itu kejang-kejang? Seperti itulah Islam. Islam itu ya umat umi, artinya umat botol yang buta huruf. Makanya Muhammad berkata ya. Oke, baik abangku, izin bertanya nih buat teman-teman Kristen ya. Salam kenal semua, salam kenal ya. Saya dari NTT Nusa Tenggara Timur Bang, di mana saya tinggal tempatnya mayoritas Katolik. 90% di NTT itu mayoritas Katolik, Protestan, Kristen di sini ya. Izin bertanya Bang, sebenarnya di dalam agama Kristen atau Katolik yang jadi Tuhan itu siapa? Yesus atau Bapak? Silakan. Yesus atau Bapak? Tuhan itu Yesus, Bapak itu Allah, botol. Enggak, yang saya tanya, Yesus atau Bapak? Sebenarnya Tuhan itu siapa? Yang menjadi Tuhan itu Yesus. Baca 1 Bapak. ayat 6. Bukan Bapak. Bukan. Oh, bukan Bapak. Jadi Yesus berdoa kepada Bapak itu berdoa kepada siapa tuh? Kepada dirinya sendiri gitu. Sebentar. Saya bacakan dulu dalilnya. 1 Korintus 8 ayat 6. Coba bacakan, Faith. Ini iman kita nih, iman Kristen. Kita lihat ya, siapa Tuhan, siapa Allah. 1 Korintus 8 ayat 6. Lalu nanti kita bacakan Kisah Rasul 2 ayat 36. Ada yang bisa baca? Ada yang bisa buka? Ini ya, saya bacain aja Pak, buka juga nih Bu Sofi. Ayat 6 ya. Buka juga, 1 Oke, Korintus 8 buka. ayat 6. Nih, Supaya saya matanya ini tunjukin ya. terbelalak. Ya. Kami sini pakai dalil Pak, nggak pernah namanya Oten nggak pakai dalil. Oke, baik, silakan dibacakan. Nah, ya. 1 Korintus 8 ayat 6 ya Bu Sofi ya? Betul, habis itu Kisah Rasul 2 ayat 36 ya. Nih, silakan dibaca nih, soalnya saya geser pakai HP nih agak ribet. Baca Pak, siapa tadi yang nanya? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal. Nah, itu Bapa kan, bukan Yesus. Baca, kamu jangan komentar dulu, baca. Iya kan, saya sudah baca. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Nah, ini kan ada nih. Sebenarnya dari Bapa apa Yesus Tuhannya ini loh? Kamu baca. Itu saya sudah baca, ya sudah Anda baca. Kamu baca dulu sampai selesai gitu loh. Baca. Kamu pengen tahu tentang Tuhan? Kamu tanya, saya jawab. Ini ayatnya, baca. Nah, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Oke, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Lanjut ke bawah, tujuhnya. Kita buka Kisah Rasul. Enggak, bahas dulu yang ini, kita bahas dulu yang ini. Jangan lompat dulu. Namun bagi kita hanya ada satu Bapa saja. Oh, nggak mau botol, kamu Allah sama Tuhan aja. Lah, dibahas dulu. Anda yang cara tafsir Anda tuh udah bingung gitu. Di situ kan sudah jelas-jelas. Terus Anda santai, nggak usah. Saya pernah menafsirkan, Pak. Saya membaca ayat. Bagi ya kita udah. Sebentar, diam. Saya kasih kamu bahasa asli Yunaninya. Bagi kita hanya Indonesia aja, Anda sudah bingung. Kamu diam. Ya, saya ajari kamu Alkitab. Bagi kita orang Kristen hanya ada satu Theos, yaitu Bapa.
yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan bagi kita orang Kristen hanya ada satu kurios, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jelas? Jelas ya kamu? Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani itu, Yesus berdoa kepada siapa? Silakan. Jelas kepada Bapaknya, tolol. Dia berkata, Bapa, berarti jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Coba kita buka. Nah, berarti yang jadi Tuhan Bapa apa Yesus nih? Diam. Kamu tanya Yesus berdoa kepada siapa? Kita buka ayatnya. Buka ayatnya, Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada Bapa, berarti Bapa itu Tuhan atau bukan? Silakan. Alkitab, dengar. Kalau saya mengajar Alkitab, ya pelan-pelan, nggak usah ngegas, biar orang bisa mengerti kan Anda lagi mengajarkan. Dalilnya di mana Isa lahir? Iya pelan-pelan. Kamu cari aja di Google. Pelan-pelan Ibu. Yang Yesus berdoa itu Matius berapa ya? Maaf. Hanya Anda mau mengajarkan pelan-pelan. Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya kan? Berdoanya kepada siapa? Kalau nanya sama saya, ya? Bukan, Anda kan tinggal menjawab saja pertanyaan saya kan santai, nggak usah marah-marah. Tidak seperti Muslim, Pak. Kalau ditanya dalilnya nggak ada. Ngerti kamu? Pertanyaan saya, Yesus berdoa di Taman Getsemani kepada siapa? Silakan. Kamu budak ya? Tadi saya sudah jawab bukan? Budak nggak kamu? Makanya santai, nggak usah emosi. Kenapa Kristen katanya ajaran kasih kok emosi? Emosi, kamu nanya nyentak sama saya. Nanya tuh yang baik, Pak. Santai dong. Sama saya. Nanya nyentak, sok tahu. Heran Islam ini ya. Bertanya, dijawab, menolak. Coba kita buka, Yesus berdoa kepada siapa? Matius 26 atau Lukas 22, terserah mau buka yang Lukas apa yang Matius. Matius 26 ayat 39 atau Lukas 22 ayat 42. Matius 26 juga boleh tuh. Nanya ngeyel. Ngotot lagi sama saya. Kita yang ahli kitab, kau yang ngotot. Lihat di Matius 26 di Taman Getsemani, judulnya ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka Yesus maju sedikit dan sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dia masih tanya lagi Yesus berdoa kepada siapa? Ya, saya tunjukkan satu lagi ya. Yesus berdoa kepada Bapaknya yang adalah Allah yang kita sembah. Saya tunjukkan satu lagi perkataan Yesus bahwa Allah yang disembah oleh orang Yahudi, Yesus berkata, yang kamu sembah sebagai Allah itu Bapakku. Ya, saya tunjukkan ayatnya nih. Bentar. Aku juga agak lupa ini ya. Nanti Kak, saya minta izin untuk mengkonfirmasikan ke dalam Quran ya Kak Iqbo. Quranmu nggak tahu apa-apa. Enggak ini. Pak, gini Pak Edi, fokus saja Pak, jangan disela. Jangan disela ya, Pak Adi. Pak Adi nih oten ini. Berlari terengah-engah demi buatin buah zaitun. Gak ada isinya Quranmu itu. Iya, sebentar ya. Hadis bukan Tritunggal itu, Pak. Oneness dia. Tes ini. Anda jangan menjelaskan iman Islam ya Pak ya, nggak boleh Pak. Kecuali kalau ada Islam di atas, bertanya ke Islam boleh. Bukan Anda yang menjawab, ya nggak boleh. Sebentar ya, saya harus cari ayatnya. Gimana Bu Sofi? Yang kau sembah sebagai Allah itu adalah Bapakku, kata Yesus. Pelan-pelan aja Bu. Testing. Kristen stres karena Kristus. Ada suara saya nggak? Host? Kok stres? Justru Yesus membebaskan saya dari kesetresan kok. Kau baru naik langsung kesurupan, nggak ngapa-ngapain langsung kesurupan. Wait, dulu stresnya kayak apa? Saya juga mengalami depresi berat.
Ya, dalilnya. bebaskan saya dari ketetrasan dan depresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ditanya Alkitab, bisa jawab dari Alkitab. Kalau ditanya Al-Quran, jawab dari Alkitab. Yang stres kalian, gimana sih? Ini ada Fed, Hemes, Moros. Udah, nggak usah banyak bicara kau. Nanti kau ngomong. Gantian, nanti. Belum ketemu ya. Udah, nanti kau ngomong. Ini lagi ada bahas ini. Habis ini kau nanti 1 ngomong. Korintus 4 nomor 10. Kau bisa bahas tertib aja. nggak? Bisa tertib nggak? Kami jawab nanti semua pertanyaanmu. Tertib. Di sini bukan kayak room Islam. Ketemu Fed nanti coba ya aku ini dulu. Kalau room Islam, kau nanya nggak akan dijawab. Kok di sini kau nanya dijawab. Ini bukan room Islam ya. Oke. Santai. Bis, Iya, saya mau makanya bertanya si Adis. Tertib dulu. Tertib. Ini ada suara-suara burung soalnya. Jangan ribut lah, Pak. Belum ketemu Fed nanti coba. Ntar aku baca dulu. Dulu lah. Ini yang Islam ini siapa nih, Pak? Dibuka aja dulu itu satu Korintus. Diam dulu. Hancin sama Maruf ya? Yang Islam ya? Maruf Islam? Buka Bible tuh. Kau 1 jangan Korintus. gini ya, Hancin ya. Kau di sini tamu ya. Kalau tamu jangan ngatur ya. Jangan diajarin kalian jadi orang yang sopan ya. Udah gede semua kan? Ya. Jadi harusnya tahu ngatur diri sendiri ya. Ntar. Ini Pak Maruf bisa tolong di mute dulu nggak Pak? Kalau nggak ngomong di mute Pak, mengganggu Pak itu. Iya. Jadi jangan terlalu berisik. Saya nggak menghujat kan, Bos. Yaudah ini gimana Bu Sofi, lanjut aja dulu yang mau bertanya lah silakan. Iya, sebentar aku cari ayatnya. Iya. Iya sambilan. Yang mau bertanya silakan, Iman Kristen. Iya tadi testing, saya nggak menghujat. Itu. Ya kau menghujat pun udah biasa kami. Kau kan kerjaan Itu kalian. dalilnya ada, Fed. 1 Korintus 4 nomor 10 itu dibuka dah. Itu lagi buka kan? Apa? Yang mau kau tanyakan apa? Mana aku bukanya bukan itu kok. Stres karena Kristus. Kau jangan suka ini ya. Yohanes 8 ayat 54. Jadi coba dibaca. Udah diam dulu. Yohanes 8 ayat 54. Down syndrome gitu, Down syndrome. Otak jongkok. Yang tertib lah, yang tertib. Kalau nggak tertib nanti diturunin nggak terima. Jangan kayak ini, kalian bebek aja bisa tertib loh. Kalian Coba baca nggak- Yohanes 8 ayat 54. Apa kata Yesus? Nih. Ya, aku baca. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami." Jadi Udah, Bu yang Sufi. disembah orang Israel sebagai Allah, Yesus ngomong yang kamu sembah sebagai Allah itu Bapakku. Mudah nggak ini perkataan Yesus? Mudah nggak ini Yohanes 8 ayat 54? Yesus tuh berkata nih kepada orang Yahudi pada waktu itu, kamu berkata dia Allah kami tuh yang kamu sembah sebagai Allah, Allah yang kamu akui sebagai Allah itu Bapakku. Dialah yang memuliakan aku. Maka dikatakan aku bersaksi bukan dari diriku sendiri, itu kalau kalian baca semua Yohanes 8. Tetapi dia bersama-sama dengan aku, dia bersaksi. Bapakku lah yang bersaksi tentang aku. Ini kalau Anda baca seluruhnya Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 54 ini jelas nggak teman-teman? Ketika orang Yahudi berkata, kamu lebih besar dari bapak kami Abraham dan dari para nabi yang sudah mati. Lalu Yesus berkata, kalau aku memuliakan diriku sendiri, ini loh orang Yahudi berkata nih, Yesus kan berkata, barang siapa yang menuruti firman-Ku dia tidak akan mengalami kematian sampai selamanya. Lalu orang Yahudi berkata, apakah engkau lebih besar daripada bapak kami Abraham dan para nabi yang telah mati? Ayat sebelumnya tuh. Dengan siapakah engkau hendak menyamakan dirimu? Ini apa kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri? Siapa dia? Apakah dia yang sekedar nabi? Sama seperti yang digembar-gemborkan si RT 6. Itu nabi Yesus sekedar nabi. Ini lihat nih, dia lebih besar daripada segala nabi, karena nabi-nabi itu telah mati. Adakah engkau lebih besar dari bapak kami Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau hendak menyamakan dirimu? Mengapa engkau berkata barang siapa yang menuruti firman-Ku ia tidak akan mengalami kematian sampai selama-lamanya? Betul nggak teman-teman? Lalu Yesus berkata apa? Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, kemuliaanku tidak sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah
yang memuliakan aku, tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami. Yang kau sembah sebagai Allah itu loh, kata Yesus, itu Bapak gue katanya. Padahal kamu tidak mengenal dia, tapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Bahkan Abraham bapakmu bersuka cita karena dia telah melihat hariku. Ia telah melihatnya dan bersuka cita. Orang Yahudi berkata, loh kamu kok bisa ketemu Abraham? Abraham itu kan 2000 tahun sebelum ada kamu. Umurmu aja belum sampai 50 tahun, kok engkau sudah melihat Abraham? Lalu Yesus berkata, amin, amin. Bahasa aslinya ya, yang diterjemahkan sebagai aku berkata kepadamu sesungguhnya, itu bahasa aslinya adalah amin, amin. Aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. I am the living God. Ya, Abraham itu belum ada, belum nongol di dunia ini. Yesus berkata, aku ini sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau kalian mengatakan Yesus itu cuma sekedar manusia biasa, sekedar mati, sekedar nabi, maka fitrahnya manusia itu adalah seperti nabi mau mati. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah. Tapi dengar ini, ketika orang Yahudi menanyakan, apa buktinya kamu anak Allah? Apa buktinya kamu turun dari surga? Karena Yesus mengklaim aku turun dari surga, katanya gitu. Lalu orang Yahudi berkata, loh bapakmu dan ibumu kan kita kenal. Kamu kan ibunya namanya Maria kan? Bapakmu kan Yusuf, anak tukang kayu. Bagaimana mungkin kamu berkata kamu turun dari surga? Apa tandanya? Apa buktinya kamu ini anak Allah? Apa buktinya kamu turun dari surga? Lalu Yesus berkata begini, robohkan bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Lalu orang Yahudi berkata itu, 46 tahun nenek moyang kami bangun bait suci ini, kamu mau membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus ialah tubuhnya sendiri. Dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, maka teringatlah murid-murid yang akan berkata itu. Yesus ngomong begini nih, ini tandanya nih, bahwa aku turun dari surga, bahwa klaimku itu benar. Kamu akan membunuh aku akan mati. Aku akan turun ke dunia mati. Tapi pada hari yang ketiga, aku akan bangkit dan aku akan naik kembali. Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa. Aku akan kembali kepada Bapa, ke tempat sebelumnya aku berada. Dan ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa ikut, kata Yesus. Manusia itu tempatnya gak boleh di surga. Ngerti kamu? Bukti bahwa Yesus bukan berasal dari bawah. Yesus mengatakan, aku turun dari surga, aku dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Adalah dia kembali ke tempat dia berasal. Kalau saya, karena saya berasal dari debu tanah, maka saya fitrahnya saya adalah kembali ke tanah. Sama seperti nabimu mati. Karena nabimu berasal dari bawah, bukan dari surga. Tapi Yesus, bukti dia berasal dari surga, dia kembali. Dia gak jadi tanah, kenapa? Dia bukan berasal dari tanah. Ya, kok kalian bisa mengklaim Isa kau samakan dengan Yesus berasal dari tanah? Lo tidak, buktinya dia tidak pernah mati. Dia tidak pernah kembali ke tanah. Makanya kalian buat filsafat, buat acara sendiri. Oh nanti kok bu, matinya nanti pada hari kiamat lah, gombal gambulmu. Sampai sekarang sudah 2000 tahun dia tidak mati-mati. Betul teman-teman? Oh, betul. Mana manusia mana yang 2000 tahun tidak pernah mati sampai sekarang? Ya, bukti bahwa dia bukan berasal dari bawah, dia mengalahkan kematian. Kalau manusia seperti Anda dan saya, sekali dibuat mati sama Tuhan, gak bisa kamu keluar dari dunia kematian. Gak bisa. Ya, makanya kalian gak tahu kenapa Yesus itu harus lahir dari seorang perawan. Kalau saya tanya kenapa Isa Al-Masihmu itu tidak lahir dari air mani hina. Surat As-Sajdah ayat 7 dan 8, saya tanya sama muslim, ini betul gak ayatmu ini? Surat 32 ayat 7 dan 8. Betul Bu Sofi. Kamu tahu nggak bahwa kamu dan nabimu itu lahir dari air mani hina? Menurut surat 32 ayat 7 dan 8. Mana air mani hina? Bu Sofi menghujat. Berarti kalian nggak pernah baca Quranmu, bahwa kalian itu dijadikan dari air mani hina. Pertanyaannya, mengapa semua anak cucu Adam harus lahir dari air mani hina kecuali Isa Al-Masih? Itu loh pertanyaan saya. Ya, sampai lebaran monyet, sampai saya cukur bulu ketek saya habis, kalian nggak akan bisa jawab. Karena jawabannya hanya ada di dalam Alkitab saya. Ya, kamu bolak-balik dulu dari Al-Fatihah sampai Anas Al-Fatihah, Anas bolak-balik lagi baca sampai katam 30 kali, 30 juz kamu katam. DPO ngomong mulu, monolog ini ada muslim ngomong lama muslim. DPO monolog ngomong mulu. Memang saya udah diem. Kenapa? Masalahmu di mana? Yang muslim yang di
bangsat nih, jangan naik, turun kalau mau Muslim itu emang bangsat, Pak. diskusi. Berzina, itu teman Kalau mau saya. ngujat, lu Teman di sini saya di Indonesia, jangan di luar negeri. Sukanya Udah berzina, kau jangan kesurupan, jangan kesurupan. jegal Ada muslim, ini ada dua muslim. Bisnis itu nggak jujur. Si bangsat, si pesundal. Iya, bangsat memang nabimu itu, Pak. Makanya nabimu suka Lu tidur pesundal. sama orang. Iya, nabimu tuh bangsat sekaligus pesundal. Bahwa nabimu tuh lahir 4 tahun setelah Ada dalil Kristen. Iya, nabimu itu kan lahirnya dari anak pesundal. Ada dalilnya. Di mana orang Islam? Di mana orang Islam? Di Itu mana? lahir dari Aminah yang suaminya sudah meninggal 4 tahun sebelumnya. Muslim turun Nabimu aja itu ya. lahir 4 Ini tahun DPO. setelah bapaknya mati. Itu nabimu itu. Buronan semua ini. Naik, gak bisa diajak diskusi. Itulah kalian ya. Kita dihina, Kalau kita Islam dihina. Oke, turun. Kesurupan, nangis, kesurupan, nggak bisa jawab Dengan kesurupan. bajingan ini, bajingan, oke? Jangan naik. Muslim itu memang bajingan, teman-teman. Turun. Muslim itu memang bajingan. Makanya ketika kita baca Alkitab mereka nggak kuat. Tadi saya baca Alkitab apa Al-Quran, teman-teman? Hei, Ma'ruf, turun. Saya membaca Alkitab, betul teman-teman? Turun. Karena mereka anak pesundal Islam, anak hasil muta'ah, ya beginilah hasilnya. Ngerti kamu? Kesurupan. Ya. Anak hasil muta'ah semua kalian tuh. Hasil akad nikah. Kamu tahu nggak akad artinya apa? Jual beli. Jual beli apa? Jual beli. Perwik-wikan. Atas. Jadi Iya, itulah ngapain Islam. kau naik Jadi ke itulah atas? diskusi tentang agama tidak bisa selain menghujat. Karena mereka nggak punya dalil. Ditanya arti nama Isa Al-Masih nggak tahu. Ditanya arti Injil itu loh, nggak ada yang tahu. Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Isa masih berusia 40 hari. Mama, aku dikasih Injil dan aku dijadikan nabi. Surah Maryam ayat 30. Jangan kamu, ketua NU mu aja aku tanya, Bapak kan Ustadz Nahdlatul Ulama toh, ketua NU toh Pak, sekretaris toh. Arti Injil apa? Bapak kan ketua ulama Syiah toh. Di Sulawesi arti Injil apa? Itu tidak saya pelajari Bu di sekolahan. Itu jawabannya tuh. Assalamualaikum Bunda. Selamat siang, shalom. Assalamualaikum Bunda. Selamat siang, shalom Pak. Udahlah Bunda, damaikan pada dirimu sendiri, damaikan, berdamai dengan musuhmu lah. Bagaimana Bunda Ini ini? lagi. Pak, udah sarapan belum Kenapa Pak? Bunda itu marah-marah terus? Janganlah begitu Bapak Bunda, udah ini sarapan kewajiban belum? saya loh. Bapak udah sarapan? Menasehati Sarapan, Bunda Pak. itu sebagai saudara kita ini bersumber dari satu sumber Bapak saudaraku. udah sarapan belum? Bersatu. Bapak udah sarapan. Kita ini lahir dari satu sumber saudaraku. Kita saling menasehati. Pak, itu ada Sudahlah, kata saudara sudahlah, begini, kata si Hansin nih katanya. Kalian Islam nggak boleh Kalah bilang saling assalamualaikum sama jangan, Kristen. Bunda. Itu loh, kata Hansin, Kita kalian tidak- nggak boleh bilang jangan assalamualaikum begitu, Bunda. loh. Kau Sadar. kafir kau. Kafir loh kau Pak. Nggak boleh lo, itu kata Hansin tuh. Kau mau Kristen bilang assalamualaikum ya. Salam Kafir bundaku, kau salam, Pak. salam. Udah. Salam. Salam. Halo, Apalagi? ada yang mau tanya? Ada yang mau kau tanya? Tanya aja, jangan ribut. Tanya. Wajib bagiku Bunda, kita ini bersumber dari satu sumber. Wajib bagiku menasihati Bunda. Iya, Bersumber dari satu sumber. Kayak kau bersumber dari mana? Aku tanya. Kau sumbermu dari mana? Coba jawab. Kau bersumber dari mana, Pak? Astaga, memang Bunda ini, aduh, memang Iya, itulah kesadaran kalian Bapak tidak bersumber ada, dari makanya amarah terus di otak. Iya, pertanyaanku Bapak bersumber dari mana? Bapak bersumber dari mana, Itu Pak? hanya amarah. Bapak bersumber dari mana, Pak? Jawab dulu pertanyaan saya, Pak. Bapak bersumber dari mana? Allah yang Maha Esa, Allah yang Tuhan Tunggal. Bapak bersumber dari Bagaimana Allahmu. Bunda ini? Jadi Allahmu yang melahirkan Bapak. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan. Kami orang Islam tidak pernah menyembah Allahmu. Iya. Saya tidak pernah sujud kepada batu. Saya tidak butuh kau menyembah. Saya tidak pernah sujud kepada Saya tidak butuh kau menyembah Allah, tidak. Batu hitammu itu. Iya, kau nih
Ngaco Tidak kau. butuh Mana ada saya kau OTN itu menyembah. keliling? Sebelum saya masuk Kristen pun, Udah, saya pernah udah. sujud kepada Allahmu, Pak. Udah. Sebelum saya masuk mana Kristen, ada? Aku rubah. saya pernah sujud kepada Aku rubah. pemerintah itu. Udah, Aku kau rubah diam aja nih. lah Pak. Kita Turun aja lah Pak. dari Bapak. Kita bersumber dari Bapak. Udah, Oke, kalian kau terima? turun aja. Udah. Oke, kalian terima? Udah kau sana. Udah kau ribut kali, kau udah makan babi aja kau sana lah, ribut Kalian kali. terima? Makan babi dulu Kalian biar terima? kau lancar. Aku bersumber dari Bapak. Bagaimana? Kalian Udah terima? makan babi aja kau udah sana. Kalian terima? Udah, kau Gimana? nanya Kalian apa terima kau? kan? Bapakmu pendusta alias Kau menanya iblis. apa? Tadi kan udah dibacain, bapak kalian pendusta loh, udah dibacain kok. Kamu beda sumber. Bunda, beda kewajibanku bapak dengan kasihan. saya. Kewajibanku Bapakmu Bunda itu saudaraku. Khairul Makirin. Bapakmu itu namanya Khairul Makirin, betul nggak? Sang Maha Penyembuh, betul nggak? Oke, terserah kamu apa 3 kata ayat kamu. 56. Oke, terserah kamu lah, terserah kamu. Makanya Allahmu itu gelarnya adalah Bapak segala pendusta, Khairul Makirin. Surat Terserah kamu apa kau katakan, terserah yang saya sampaikan ini kebenaran. Konfirmasi dulu, apa artinya surah 3 Al-Imran ayat Sudah 6? tidak usah tidak pakai surah-surah. Saya ingin menasihati kalian. Kamu jangan nggak pakai dalil naik ke sini. Damailah dengan diri sendiri, bundaku sayang. Damailah kau. Allahmu disebut Khairul Damai kau dengan dirimu, bunda. Kenapa Saudaraku Allahmu kau disebut itu. Khairul Makirin? Tidak terserah apa katamu. Terserah apa Dari kalian katakan, terserah. Kalau dari Alkitab Terserah itu apa kata jelas. kalian tentang Allah. Jelas. Terserah apa kata kalian. Kita ini bersaudara, saudaraku, bundaku, saudaraku sayangku. Iblis ngapain? Astagfirullah, jangan begitu. Hilangkan amarah, bunda, amarah. Hilangkan itu. Saya tidak Jangan pernah saling bersaudara menghujat dengan iblis, begini. Pak. Ngapain saya Gak bersaudara usah sama menghujat, iblis? bunda. Gak usah menghujat, kasihan. Masa kita bersaudara begini? Menghujat. Binatang Saya saja, bersaudara sama binatang iblis. saja tidak binatang saja kalau bersaudara tidak baku bunuh. Kita ini manusia ada Kamu aja otak. baku bunuh kok, kamu aja disuruh bunuh cicak kok. Astaga. Disuruh bunuh anjing hitam kok. kamu bilang bersaudara. Itu kata firman Tuhan, bapakmu katanya, bapakmu pendusta katanya gitu. Kau lahir dari mana tadi? bangunlah dari tidurmu. Itu Jangan tuh. amarah. Itu katanya itu tuh. Otak kalian tuh Ayat hanya Alkitab amarah. bilang. Iblis saja kamu. Udah, jangan marah. Kok dibacain ayat Alkitab malah habis kesurupan sih? Itu baca tuh, Berhenti baca. berdebat, bunda. Berhenti menghujat. Berhenti. Udah, Oh, saya katanya nggak gitu, pernah berhenti, Pak. Pak. Baca, Pak. Baca, Selama Pak. di Quranmu masih Udah ada baca. Isa Al-Masih Tuh, yang baca. diserupakan. Mau apa kata kalian tentang Allah dan Selama Yesus di dan Quranmu, apa semua, Allahmu itu terserah. gelarnya adalah Baca. Maha Pendusta atau Khairul Makirin tidak akan pernah berhenti, Pak. Kalian tidak ini perlu. Bu Sobi. Saya ke Anda. Ini. Nggak usah dibuka data-data. Saya mengorbankan segalanya hanya untuk mengekspos agama Islammu. Saya kasih tahu kamu. Ya? Pak, nggak usah pakai data. Aku nggak pakai data nih. Tak usah. Aku ini harus hanya pakai logika. data, harus pakai data, nggak bisa. Kita di sini kita tidak pernah Sadar, pakai bunda. data. Sadar. Sadar, kamu yang sadar. Tidak perlu debat. Pakai Tidak data. perlu. Amarah terus di otak kalian. Amarah. Nggak perlu kamu turun. Di sini Setiap kamu hari bukan bangun hanya itu terus debat, mempermalukan orang, tertawa. Iya, memang kamu Apa yang itu? mempermalukan diri kamu sendiri. Kalian ini dosa terhadap Tuhan kalian. Dosa Kamu kalian yang buat. berdosa. Saya bacakan Anda Apa kalian ini? Faith. Gak bisa begitu. Kita ini berasal satu sumber dari Bapak. Udah. Apa Bu Sobi? Kita ini berasal dari satu sumber Bapak. Ribut kali nih kakek-kakek ini loh. Satu sumber. Ini loh katanya ini nih nolak kebenaran itu bapaknya iblis. Ayat 7, 8, 9 dulu, baru kita 1 Korintus 11 ya, ayat yang kelima. Kita buka Galatia 1 dulu. Apa Bu Sobi? Coba Ayat Galatia 1 berapa, Bu? ayat 7, 8, 9 apa katanya? Nih 7, 8, 9 ya. Nih, Galatia 1 ayat 7 ya. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil ayat Kristus. 6-nya dulu aja, Fet. Ayat 6-nya, Fet. Oh, ayat 6. Dari ayat 6 ya. Nih, hanya satu Injil. Ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus.
ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Dengar ini, selama di Quranmu kamu masih memberitakan Injil yang lain yang memutarbalikan Injil Kristus, yang mengatakan Isa itu diserupakan dan kamu samakan dengan Tuhan Yesus kami, maka kami tidak akan pernah berhenti untuk mengekspos agama Islammu dan mengekspos Muhammadmu. Dan kamu bisa pegang kata-kataku ini ya. Kamu bisa pegang kata-kataku ini ya. Selama kalian masih memberitakan Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil ya, tapi orang yang mengacaukan dan memutarbalikan Injil Kristus, sekalipun ada malaikat yang ngaku-ngaku roh ini yang namanya Jibril memberitakan dari kamu suatu Injil yang berbeda, Injil yang diserupakan, Injil yang diselewengkan, maka kamu sudah berada di dalam kutuk hukum dosa dan hukum maut di situ. Terkutuk kamu itu. Ngerti kamu? Ya? Tarik ayat-ayat yang mengatakan Injil dalam Quranmu itu. Hapus ayat-ayat Injilmu di dalam Quranmu itu. Baru kamu bisa berkata kita tidak usah berdebat lagi. Jangan ada kata Injil dalam Quranmu itu. Jangan ada kata Isa Al-Masih di dalam Quranmu yang kamu samakan dengan Yesus itu. Bu Sofi, Injilnya Yesus itu mana sih? Injil yang berbeda. Injil palsu yang kalian beritakan itu. Sekarang kita bukakan 2 Korintus 11 ayat 4. Injilnya Yesus itu yang mana Bu Sofi? Goblok. Yesus, Injilnya Yesus. Yesus gak punya Injil. Yang harus saya tanyakan tuh kamu, Isa dikasih Injil tuh mana? Surah 19 ayat 30. Bu Sofi bilang katanya Yesus gak punya Injil. Jadi gimana sih? Injil. Mana kitab Injilnya Yesus? Isa yang masih baby itu mana? 2 Korintus 11 ayat 4 ya Bu Sofia. Ini nih. Betul ya? Sebab kamu sabar jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi mereka memutarbalikkan berita Injil ini teman-teman. Ya, mereka mengatakan oh Isa itu tidak disalib. Isa itu keponakannya Musa dan Harun, ibunya namanya Maryam, saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, anaknya Imron. Kebohongan besar kalian. Ya? Injilnya Yesus yang mana Bu Sofi? Botol ya kalian. Injilnya Yesus, Injilnya Yesus. Kok bodoh lagi? Yesus itulah Injil itu sendiri. Saya tanya sama kamu Muslim, Injil itu artinya apa? Saya tanya sama kamu. Hah? Injil. Arti kata Injil itu apa? Definisinya Injil. Oke. Definisinya Injil secara etimologi itu artinya Injil yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu Evangelion, yang berarti kabar baik. Bahasa Yunani? Quranmu tuh bahasa Arab apa bahasa Yunani? Terus emangnya kenapa? Saya tanya. Bahasa Yunani itu spesifik punyanya orang Kristen. Saya tanya. Kamu kan menyatakan Injil itu sudah dipalsukan. Sekarang kok kamu bisa ngutip kitab berbahasa Yunani? Saya tanya. Injilnya Isa itu bahasa Yunani apa bahasa Arab? Saya tanya. Ya, sekarang saya tanya, emangnya Yunani itu spesifik punya Kristen? Ini jelas berbahasa Yunani dalam huruf Koine Greek. Saya bisa tunjukkan ayat-ayatnya. Pertanyaan saya di dalam Quranmu itu, kamu jawab, di dalam Quranmu Isa itu dikasih buku Injil berbahasa Yunani apa berbahasa Arab? Injilnya Isa itu berbahasa Aramaik, Bu Sofi. Dan Injilnya Isa lah itu Injil itu sendiri. Kata Injil itu bahasa apa? Kamu tadi mengatakan Injil itu dari kata Euangelion bahasa Yunani. Kok bisa judulnya bahasa Yunani, isinya bahasa Arab? Masuk akal nggak kamu? Bu Sofi, Injil Evangelion itu dari kata Injili bahasa Aramaik. Dengar. Yang memberikan judul kitab Injil itu siapa? Ya Allah. Injil dari bahasa apa? Injil itu dari bahasa Yunani, diambil dari bahasa Aramaik. Goblok. Paham nggak? Saya tanya, Injil itu dari bahasa apa? Injil dari bahasa apa? Bahasa Aramaik. Isa itu berbahasa apa? Yesus berbahasa apa? Injil dari bahasa Aramaik. Sekarang kamu buka kamera. Tadi siapa yang ngomong? Kok goblok kali kamu Muslim?
Ya, Suruh buka Yesus kamera, itu bahasa tunjukin dia apa? bukti. Mana Yesus itu Injil bahasa dari apa? Aramaic? Bahasanya Yesus apa? Kau tunjukkan. Yesus itu bahasanya apa? Bahasa Aramaik mana? Tunjukkan. Injil dari bahasa Aramaik, tunjukkan. Tunjukkan kitab Injilmu yang berbahasa Aramaik. Saya buka kamera mualaf. Yesus itu bahasa apa? Pakai data, Pak. Pakai data. Sekarang Injil itu tunjukkan ialah Isa itu Injil sendiri. dari bahasa Aramaik. Kamu pakai data. Injil Kamu itu sudah ialah jelas. Isa Diam, itu diam, sendiri. diam. Saya hitung sampai 3. Kamu bisa buka datanya dalam bahasa Aramaik. Kamu tunjukkan kata Injil itu artinya apa dalam bahasa Aramaik. Dan tunjukkan Injil berbahasa Aramaik kepada saya. Injil turunkan itu aja Bu Isa Sofi. itu Hitung sendiri. aja, hitung 1 2 3 gitu. Bu. Sekarang saya tanya, 1, 2, 3, turun. mana Injilnya? Sudah ya? Kalau nggak bisa ngasih data, nggak usah ngomong sama saya.
Surat Yohanes yang ketiga. 3 Yohanes pasal 1. Salam. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saling menolong dan perlawanan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Penutup. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Surat Yudas. Yudas pasal 1. Salam dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakubus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang.
Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi, mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan binatang-binatang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang, dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Penutup. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.